Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Dengan nama anggota kelompok 1, Kamal Bagus Utomo, 2, Arif Pratomo, 3, Devi Maharani Putri, 4, Fikri Ananda, 5, Andika Imam Bayi Hadi, 6, Rafiq Eka Winata, 7, Calvin Octavian Gunawan, 8, Reno Naparo, 9, Raihan Adi Wijaya. Dalam rangka memenuhi tugas video mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Artininara MPD dengan tema video permasalahan pendidikan di Indonesia guna memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung di kala susah. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kurangnya minat baca. Didasari oleh sebuah survei menurut UNESCO pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa 0,001 atau hanya 1 dari 1000 orang Indonesia punya minat baca serius. Oleh karena itu, mari khususnya sebagai seorang pelajar dan mahasiswa, kita gunakan waktu kita untuk membaca dan belajar. Sebagaimana pepatah mengatakan, belajar di masa muda bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Agar senantiasa semenjak dini kita dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya, betapa banyak dan majmuk penduduknya, agar kelak setelah dewasa kita memiliki keluasan mental seakan seluas Indonesia dan kekayaan rohani seakan sebanyak dan semajmuk bangsa Indonesia. Sebuah negara, pendidikan selalu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sayangnya, di Indonesia pendidikan antara desa dan kota masih belum rata. Nah, faktor yang menjadi penyebab ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia yaitu pertama, masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Yang kedua, kesalahan dalam penilaian kualitas sumber daya manusia. Selama ini kita sering membedakan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota dan yang ada di desa. Jika pemerintah pusat terlalu fokus terhadap pembangunan pemerintahan yang ada sehingga melupakan pembangunan pemerintahan yang ada di pelosok daerah. Masih minimnya upaya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di pelosok daerah. Nah, solusinya yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Di perkotaan biasanya gedung sekolah lama direhabilitasi dan memakan biaya yang sangat besar. Alangkah bijaknya, pemerintah mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Yang kedua, program pembagian buku secara gratis kepada seluruh anak-anak Indonesia untuk meningkatkan literasi membaca. Yang ketiga, program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Anak-anak di seluruh Indonesia berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah gratis dari pemerintah. 4. Pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Terakhir, peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan. Ketidakseimbangannya kuota pendidikan dibanding jumlah peserta didik merupakan salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti jumlah SMP yang lebih banyak dibandingkan jumlah SMA. Hal ini mengakibatkan beberapa hal, diantaranya putusnya sekolah para peserta didik, telatnya kelulusan peserta didik, menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan lain-lain. Namun hal ini juga bukan merupakan jalan buntu. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan percepatan laju dari pembangunan tersebut. Pendidikan di Indonesia banyak sekali mengalami permasalahan, yaitu bisa kualitas guru yang rendah juga menjadi penyebab terbesar dalam pendidikan Indonesia, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memperbaiki kualitas guru. Pemerintah perlu menentukan komitmen yang jelas untuk mengembangkan kapasitas guru. Yang kedua yaitu bisa lingkungan sekolah yang tidak ramah anak. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya gedung-gedung yang tidak layak pakai, terutama masih maraknya kekerasan di sekolah, tidak hanya fisik maupun bukan fisik. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas untuk para pelaku kekerasan yang berada di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan di lingkungan sekolah dan menciptakan rasa aman untuk para siswa. Yang ketiga itu ada permasalahan tidak terpenuhinya pendidikan bagi kelompok marginal. Dalam kelompok ini, marginal yang dimaksudkan adalah anak yang dipenjara, perempuan, kelompok difabel, anak dari keluarga miskin, dan pengungsi.
Maka solusinya yaitu perlu adanya kebijakan afirmasi agar kelompok marginal yang selama ini mendapatkan diskriminasi pendidikan bisa menerima pendidikan sama seperti pendidikan yang diterima oleh anak-anak lainnya. Kurangnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini mulai membaik, namun kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah daerah. Masih banyak sekolah di daerah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan kurang layak, seperti halnya di daerah terpencil yang terdapat di Papua. Mereka di sana masih belum memiliki bangunan sekolah yang memadai, serta sarana dan prasarana yang belum layak dan memadai. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyaluran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang belum merata akibat dari tindak praktik korupsi, sehingga sarana dan prasarana yang semestinya baik dan berkualitas menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, serta transparan sebagai pihak yang mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Pemerintah daerah dan pihak sekolah seharusnya transparan mengenai sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dan spesifikasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Walaupun demikian, pemerataan sarana dan prasarana di sekolah masih banyak membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan komite sekolah untuk jujur dan transparan mengenai pengadaan sarana dan prasarana sekolah agar terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Di sini saya akan mengidentifikasikan kurangnya minat baca pendidikan di Indonesia. Teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah membaca adalah jendela dunia, di mana dengan membaca, pola berpikir dan cara pandang kita dalam melihat dunia juga semakin luas. Di zaman sekarang, minat baca anak muda Indonesia semakin merosot. Minat baca di Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara, sehingga hal ini berdampak pada mutu pendidikan dan menurunnya kualitas siswa. Berikut penyebab rendahnya minat baca di Indonesia diantaranya. Yang pertama, smartphone dan sosial media. Teman-teman tahu nggak? Banyak anak muda, terutama generasi Z, tidak bisa lepas dari smartphone dan sosial media. Dua hal tersebut sudah menjadi hal wajib yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di antara teman-teman, siapa aja nih yang sering lupa waktu saat bermain smartphone? Apalagi lupa waktu belajar, dan malah bermain game online bersama teman, menonton film atau drama, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang kedua, faktor internal, atau dari dalam diri sendiri. Ternyata faktor internal berpengaruh pada rendahnya minat baca kita, sehingga kita perlu adanya motivasi yang kuat dari diri sendiri dan penting untuk menanamkan budaya membaca sejak dini. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada rendahnya minat baca di Indonesia. Jika teman kita suka menonton drama, kebanyakan dari kita juga mengikuti apa yang mereka lakukan karena takut dianggap kurang up. Pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan di berbagai sekolah Indonesia, banyak yang memprihatinkan, terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, yaitu gedung kelas yang bocor, bangku sekolah yang rusak, maupun bangku sekolah yang tidak mencukupi. Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, dikarenakan keterbatasan fasilitas sekolah menjadikan pembelajaran yang tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana dari setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Menurut saya, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah-daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok, maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah.
Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah ini mempunyai pola pikir yang masih minim mengenai pendidikan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Sehingga bagi penduduk yang tinggal di daerah ini merasa bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang mewah karena pendidikan identik dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya pendidikan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah, menurut saya, pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan meratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun strategi yang dapat dilakukannya yaitu dengan pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian intensif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak yang memiliki kelainan, serta Akhir-akhir ini, kasus kekerasan seksual dalam pendidikan semakin marak, seperti kasus guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap 13 peserta didiknya. Kasus ini dapat menimbulkan bagi tenaga pendidik yang akan susah dipercayai oleh peserta didik maupun orang tua peserta didik. Maka dari itu perlunya edukasi mencegah kekerasan seksual dalam pendidikan. Edukasi yang pertama untuk mencegah kekerasan seksual dalam pendidikan adalah dengan melakukan seleksi penerimaan tenaga pendidik yang ketat. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagian tubuh yang bersifat privat dan harus dilindungi. Dan terakhir, setiap tempat pembelajaran harus memberikan sanksi yang berat jika ada pihak yang melakukan kekerasan seksual. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala ekonomi dalam pendidikan di Indonesia. Peranan ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan seseorang dalam mencapai suatu pendidikan, tetapi bukan menjadi salah satu peran utama. Ada hal lain yang lebih menentukan hidup seseorang dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan masa depan seseorang. Kehidupan seseorang banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima di sekolah dan di perguruan tinggi. Melihat kenyataannya tersebut, sudah pasti pendidikan tidak akan membawa pendidik ke arah hidup yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara, walaupun bisa mencari uang banyak. Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya di dunia bisnis. Ekonomi hanya memegang peran yang cukup menentukan. Mengapa demikian? Sebab tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila mana ekonomi seseorang mengalami kesuraman, pastinya proses pendidikan akan terhambat. Bahkan, akan terjadi proses pendidikannya akan terhenti disebabkan oleh tidak mampunya ekonomi keluarganya untuk membiayai pendidikan. Sementara biaya pendidikan saat ini semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dalam rumah tangga. Ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan pokok sehari-hari. Jika suatu pertolongan tidak ada, maka potensi tersebut tetap tinggal potensi yang tidak sempat diaktualisasikan. Jadi solusinya, seseorang anak harus dan wajib dididik oleh orang tuanya. Sebab kalau tidak, ia akan kehilangan hakikat kemanusiaannya. Dan kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar dari diri anak. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam pendidikan. Di dalam suatu pembangunan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, dan religius.
Tujuan pendidikan nasional yaitu ikut membantu menyelenggarakan pendidikan, yaitu dengan cara membuka lembaga pendidikan swasta, membantu pengadaan tenaga, biaya, prasarana, dan sarana yang menyediakan lapangan kerja, mampu mengembangkan profesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka menggerakkan potensi, masyarakat harus dikembangkan hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan untuk meningkatkan pendidikan nasional. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Ingarso Sung Tolodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Selamat Hari Pendidikan Nasional Indonesia.